selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Pisces ya di minggu keempat September 2025. Oke, buat para Pisces coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini Pisces. Sekali lagi 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja para Pisces. Yang pertama aku melihat di minggu keempat ini bisa sepertinya ada rencana yang dibuat nih ya untuk ke depan. Apakah rencana akhir tahun, rencana awal tahun, liburan, atau rencana kerja? Di sini aku melihat kayak ada rencana yang dibuat dan ada keputusan untuk rencana tersebut. Kayak contoh ya, rencana tahun besok kita kesini ya, kita kayak gini ya, fix, ketok palu gitu. Jadi ada hal-hal yang direncanakan di minggu keempat ini untuk membuat rencana yang ke depan gitu loh, tapi di minggu keempat ini dibuatnya gitu. Mungkin udah kepikiran, daripada kelupaan kita ketok palu lah dari sekarang gitu ya. Rencana itu langsung dibuat fix gitu, kayak nggak ingin bertele-tele. Pisces kan simple ya orangnya, kalau bisa diselesaikan sekarang kenapa nanti gitu, termasuk dalam membuat rencana. Kenapa harus menunda-nunda, kenapa harus banyak mikir inilah itulah, daripada rencana itu tertunda gitu ya, atau nggak jadi ketok palu gitu. Ya udah fix kayak gini aja, nah gitu ya. Terus yang kedua, aku melihat di minggu keempat ini juga Pisces ada potensi bisa sakit hati dengan seseorang ya. Bisa patah hati di sini, bisa sakit hati mungkin karena kelakuan seseorang atau perbuatan seseorang yang bikin kamu tuh jadi trauma atas kelakuannya, kayak nggak lagi deh dekat sama orang ini, nggak mau lagi deh, mungkin terlalu banyak komunikasi sama dia, takut gitu ya, ternyata dia kayak gini orangnya ya, trauma tuh ya. Atas kelakuannya kayak enggak banget gitu, mungkin juga sangat menyakitkan bagi kamu sebelumnya apa yang pernah dia perbuat sama kamu, terutama kalau untuk masalah cinta-cintaan ini akan berat sih kalau aku melihatnya gitu ya, berat banget kalau ini ternyata terkait dengan kisah asmara. Terus yang ketiga di sini aku melihat di minggu keempat ini Pisces sepertinya akan punya waktu buat istirahat, cukup buat istirahat yang lebih sih. Aku nggak tahu apakah memang kamu akan libur atau ada mengosongkan waktu atau memang akan cuti. Terlihat di minggu keempat ini akan ada waktu untuk istirahat lebih gitu. Apakah memang ada kondisi kesehatan yang menurun gitu ya, atau memang lagi butuh istirahat aja kak, makanya aku libur dulu, cuti dulu ya. Ini kelihatan kamu kayak akan lebih punya waktu untuk diri sendiri gitu, istirahat ya, sambil healing dari masalah-masalah yang kamu punya ya. Dan hati-hati, The Magician masih mengintai kamu ya. Jadi aku melihat masih ada orang-orang yang berusaha untuk mengintai kamu gitu loh. Mungkin kamu berada kelihatannya, mungkin kamu kelihatannya sama orang ini berada dalam situasi dan kondisi yang lemah, sehingga ada niatan untuk Pisces kita kirimin sesuatu yuk di sini ya. Biar kehidupannya di sini jadi nggak tenang atau rezekinya jadi seret apalah. Karena aku ngelihatnya antara ini orang yang iri atau memang ini kompetitor kamu, pesaing kamu gitu ya. Kompetisi kan banyak ya, mungkin dalam pekerjaan kamu ada saingan, dalam bisnis kamu nih ya, ada orang-orang mencoba untuk kirim-kirim sesuatu sama kamu ya. Kalau kirim uang enak ya, kirim salam masih mending, tapi ini kirim sesuatu karena melihat kamu kayak dalam situasi yang lagi lemah. Wah, ada celah nih, bisa kita serang nih gitu ya, bisa kita kirim sesuatu nih, dia lagi lemah kondisinya ya, biar di sini mungkin usaha kamu nggak lancar, atau kerjaan kamu jadi nggak lancar, atau kamu jadi nggak disukai sama orang-orang gitu. Dan di minggu keempat ini juga memang ada hal-hal yang akan mengecewakan Pisces kalau aku lihat. Apapun itu yang akan mengecewakan kamu, bikin sedih kamu, bikin nyesel kamu, intinya ini aku melihat ini lebih terkait kepada masalah yang pernah kamu perbuat sendiri, yang kamu kecewakan sendiri gitu. Jadi kayak kamu pernah melakukan suatu kesalahan dan itu kamu sesali banget gitu, dan terkadang kamu sangat kecewa dengan dirimu, dan sebenarnya ini masalah yang lampau, yang lalu, cuman tak kenapa rasa kecewanya masih menghantui kamu sampai ke minggu keempat September ini.
Jadi sebaiknya sih nantinya, ini saran aku ya, kalau di minggu keempat ini kamu udah ngerasa kayak terus-terusan mengingat masalah yang pernah terjadi di masa lalu, apapun itu yang pernah menyakiti hati kamu ya, pernah bikin sedih kamu banget, jangan kamu fokuskan dirimu kepada kesalahan tersebut, karena itu bisa bikin kamu semakin terpuruk dalam kesedihannya kamu gitu. Kayak kecewa sama diri sendiri yang berlebihan, ujung-ujungnya sedih, yang nyeselnya di sini kayak keinget-inget terus masalahnya ya. Buat apa gitu ya? Penyesalan setidaknya bisa berguna buat kamu agar kedepannya bisa jadi lebih baik lagi dan gak mengulang kesalahan yang sama. Cuma menyesal yang berkepanjangan ini gak akan mengubah apapun gitu. Yang penting langkah kedepannya seperti apa. Dan selanjutnya lagi Pisces, aku melihat di minggu keempat ya, terlepas dari apapun yang akan bikin kamu jadi sedih, nantinya kamu akan bangkit juga kok. Aku melihatnya gitu. Jadi kalaupun ada kesedihan, aku yakin Pisces pasti nggak akan berlarut-larut, karena Pisces ini orangnya juga logikanya juga jalan juga ya. Logika yang berjalan, bukan tipe manusia yang akan baperan terus-terusan. Dan di sini aku melihat kamu akan bangkit gitu loh, dengan percaya diri, dengan semangat bahwa banyak hal yang mesti aku taklukkan dan bisa aku taklukkan, aku akan bangkit lagi gitu. Knight of Cups memang perasaannya belum pulih 100%, masih sensitif banget, masih gampang tersinggung. Sebenarnya kalau diungkit hal-hal yang ngebuat kecewa kamu di sini, kamu masih akan merasa deep gitu perasaannya. Cuma apapun itu seharusnya nggak membuat kamu jadi terpuruk ya. Intinya makanya aku bilang, kalau kamu punya kesedihan, kamu jangan berlarut-larut dalam kesedihan tersebut, karena bisa bikin Ten of Swords, bisa bikin kamu tuh jadi down gitu ya, bisa bikin kamu jadi yang ngerasa bahwa hidupku paling sulit sendiri gara-gara masalah ini. No ya, makanya jangan sampai di sini kamu terpuruk, karena aku melihat ada potensi bisa terpuruk. Makanya jangan terlalu ekspektasi yang tinggi sama sesuatu, dan jangan terlalu kecewaan gitu loh ya, jangan terlalu besar di sini ekspektasimu agar rasa kecewamu nggak yang sebesar itu juga, apalagi jika yang terkait dengan masalah-masalah yang lalu juga gitu ya. Buat apa gitu, kan udah berlalu tuh, ngapain inget-inget lagi ya kekecewaannya. Terus di minggu keempat ini aku melihat ada The Chariot, kamu bisa bangkit, kamu bisa punya tekad yang kuat lagi. Makanya aku bilang, mau gimana pun masalahnya kamu di minggu keempat ini bikin kamu jadi terpuruk dan down, kamu tuh tetap bisa bangkit lagi Pisces nih, karena kamu itu orang yang selalu punya keinginan untuk maju, gak akan diam, gak akan gitu-gitu aja kehidupannya, selalu berusaha untuk gimana ya caranya biar bagus lagi, biar lebih baik lagi. Ini The Chariot, kamu di sini benar-benar bangkit dengan The Chariot-nya kamu untuk menggapai tujuan-tujuannya kamu ya, terarah, punya tekad, keinginan, percaya diri, bagus banget. Ini aku bilang ya, kamu ada saingan, ada orang-orang yang mencoba untuk menusuk kamu ya, ada yang benci, ada yang nggak suka sama kamu di sini, makanya kirim sesuatu tadi kan. Dan aku melihat di minggu keempat ini juga ada potensi kamu bisa berkonflik dengan seseorang. Jadi seharusnya sih hindari konflik aja ya, kalau bisa dari awal jangan berkonflik banyak. Lebih baik ini sih kalau aku melihatnya kayak tenang, jangan banyak marah. Kalaupun berkonflik sama orang lain, hindari dulu, kalau bisa jangan menimbulkan konflik atau menyebabkan konflik, karena kayaknya banyak masalah pribadi yang harus bisa selesaikan sendiri dulu. Jangan ada masalah sama orang lain dulu gitu. Oke. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat kamu di minggu keempat September ya 2025. Pisces. Kamu dipesankan yang pertama, jawaban apapun yang kamu butuhkan sesungguhnya ada pada dirimu ya, terkait dengan bagaimana kamu bisa menciptakan kesempatan baru buat kedepannya, di kedepannya kamu ya ada pada dirimu jawabannya ya, atas pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepalamu tentang kehidupan kamu Pisces, kayak kedepannya aku harus gimana, harus ngapain gitu ya. Itu jawabannya sesungguhnya udah ada bersama kamu, dan kamu juga udah tahu gimana cara menciptakan kesempatannya. Lebih memahami diri sendiri saja dulu biar ketahuan di sini ya. Terus yang kedua, kamu juga dipesankan raih hal-hal yang berkaitan dengan, contoh kalau ada yang bantu kamu, jangan kamu tolak ya. Raih bantuan yang hadir ke kamu untuk kamu bisa cepet gitu loh bangkitnya di sini ya. Dari ini tadi kamu harus berani gitu buat bekerja sama, buat yakin agar bisa survive.
Dan yang ketiga, di sini kamu juga dipesankan fokus pada rumah, keluarga, kesuksesan, dan kelimpahan yang udah ada di dalam kehidupannya kamu. Jadi apapun difokuskan. Yang ada saat ini kamu fokuskan, kamu pelihara, kamu jaga. Jangan lagi melihat ke belakang yang gagal-gagal sudah-sudah, ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya Kak yang bisa terkoneksi dengan Pisces ya di minggu keempat September ini, energi paling kuat ada Capricorn, Taurus, Virgo, Capricorn lagi, ada Cancer. Itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye. Pisces.